Yang pertama tadi terkait, saya juga sebenarnya ingin apa ya, kalau mau masuk ke dalam lagi sudah bukan wilayah saya sih, karena ini sebenarnya yang harus menjawab kejaksaan. Ya kalau memang kejaksaan berani, kenapa tidak 2020 itu diterbitkan SP3 yang baru. Ayo dong terbitkan, hari ini terbit, besok saya pastikan saya prapit lagi. Tapi faktanya kan kejaksaan tidak terbitkan SP3-nya. Kalau berani terbitkan. Yang kedua, tadi terkait LHP PDTT nomor 12 tahun 2012 itu juga sebenarnya sudah masuk di dalam putusan PK nomor 224 yang diajukan beberapa tahun silam, di mana menurut, jadi PK itu ketua majelisnya Pak Prof. Dr. Syarifuddin SHMH. Kebetulan hari ini beliau menjabat Ketua Mahkamah Agung. Kemarin dia menjadi Ketua Majelis untuk memutus putusan PK peninjauan kembali atas perkara nomor 59 yang Yuldewati Kadir. Apa pertimbangan hukum Mahkamah Agung di situ? Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali terpidana mengenai adanya novum yang diberi tanda PK 1 sampai dengan PK 9 serta kesaksian dari saksi Yusni Bolilio Esos bukan merupakan novum yang bersifat menentukan sebab bukti-bukti tersebut tidak memberikan adanya fakta maupun keadaan baru yang mempengaruhi pertanggungjawaban pemohon peninjauan kembali atau terpidana. Karena itu ada dua pertimbangannya, karena dua pertimbangan ini kemudian Majelis Hakim Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali, gitu loh. Yang LHP tadi itu klarifikasi sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, maka lebih elegan lagi kalau dipertimbangkan lagi. Ayo daftar Jo itu perkara, biar lebih elegan, lebih kita ketahui. Saya tidak pernah menuntut bahwa kemudian si A, si B, si C ini harus dihukum. No. Toh juga nanti kalau dia tidak terbukti, dia bisa direhabilitasi nama baiknya. Dan justru itu pemicu yang lebih baik lagi di dunia politiknya Pak Aliun. Nilai jualnya lebih mahal itu Pak Aliun. Dibandingkan kita buat air ini semakin keruh di bawah dan kita tidak mencoba air itu untuk dijernihkan. Saya yakin, saya percaya masih ada secercah harapan. Itu tulisan saya di media. Ada sinar yang nanti terkait bansos ini. Akan kemana dia? Hulunya akan kemana? Ya, itu. Yang berikut, putusan tadi juga sebenarnya juga nanti mungkin Pak Irwanto atau mungkin dari Tipikor Pak Bayu yang bisa menjelaskan sampai di mana sih KY bisa kemudian ada argumen yang menyatakan bahwa ketika putusan itu demikian adanya maka dia bisa non executable. Karena kalau saya yang secuil pengetahuan hukum saya ini yang tidak sampai dengan panjang tinta ini, paling saya cuma sedikit. Yang saya tahu non executable itu berlaku di perdata. Kalau kita bicara hukum pidana, pra peradilan telah diatur di dalam rambu-rambu KUHP pasal 82-nya. Semuanya diatur jelas di situ. Jadi mungkin yang lebih jelas menerangkan antara Pak Irwanto sama Pak Bayu terkait itu. Yang ketiga, bahwa BPKP itu tidak berwenang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Benar, BPKP tidak berwenang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi kemudian Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat itu, surat edaran. Perma Pak ya, terkait perhitungan kerugian.
SEMA Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Dan dalam beberapa fakta, bukan pendapat lagi, fakta hukum, bahkan hasil perhitungan kerugian selisih bayar oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo diakomodir oleh majelis hakim, kemudian dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Itu faktanya, fakta yang kita temukan di ruang sidang hari ini. Kebetulan saya juga penasihat hukumnya di perkara itu. Ada kerugian selisih bayar, bukan kerugian keuangan negara ya, bahasa LHP inspektoratnya, kerugian selisih bayar sebesar 502 juta. Diakomodir kerugian selisih lebih bayar itu menjadi kerugian keuangan negara, sehingga klien saya dijatuhi pidana. Pidana pokoknya 4 tahun 6 bulan, kemudian denda 200 juta, subsidiarnya 6 bulan, kemudian uang pengganti 502 juta, jadi 3 tahun. Maka menurut saya, meskipun kita kemudian akan memberikan pendapat-pendapat panjang lebar berkenaan dengan siapa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara, kembali lagi ke keyakinan hakim. Hakimlah yang akan meyakini kerugian ini dihitung oleh siapa itu. Kalau hakim yakin bahwa nilai kerugian itu telah dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, ya sudah, diputus. Kan begitu. Sehingga lebih elegan lagi, ini langsung didaftarkan di pengadilan. Baik. Itu. Yang terakhir, saya berpikir begini. Putusan Mahkamah Agung itu, Mahkamah Konstitusi itu kan tidak mungkin diberlakukan surut. Faktanya kedua terdakwa sebelumnya ini telah diputus sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Dan hakim mengakomodir perhitungan yang dibuat oleh jaksa, gitu. Dan perbuatan ini terjadi sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah ada asas non retroaktif di dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Tentu tidak. Itu menurut saya, pendapat saya. Terima kasih. Boleh saya tanggapi, Hadi? Ya, silakan Pak Duke. Ya, kita kan bicara konteksnya bukan pengadilan ya, kita bicara konteksnya penyidikan. Ya, kalau konteksnya pengadilan ya masuk di SEMA itu gitu ya. Ini udah bicara proses persidangan gitu loh. Sama di kasus GOR kemarin itu kan perhitungan BPKP dianggap tidak valid gitu loh. Kemudian dihitunglah oleh hakim sendiri. Itu konteksnya pengadilan. Tapi kita kan konteksnya penyidikan. Sudah ada pendapat atau klarifikasi BPK, tidak ada kerugian negara. Terus apakah ini bisa dilimpahkan ke pengadilan? Itu dulu perlu clear gitu loh. Kalau kemudian tiba-tiba BPKP ya mengeluarkan ada kerugian negara, nah ini kemudian jadi masalah gitu loh. Ya, ini konteksnya penyidikan ya. Siapa yang berhak, BPKP atau BPK? Saya nggak bicara konteks pengadilan, pemeriksaan di persidangan, karena kalau di persidangan sudah ada lagi hak dari hakim untuk menghitung sendiri. Itu saya tahu, itu clear. Tapi kita bicara penyidikan, Bung, gitu loh. Ini mesti clear. Kalau misalnya ada putusan BPK seperti itu, bisa nggak ini dilimpahkan pengadilan? Ya nggak bisa, unsurnya nggak terpenuhi kok. Gimana mau dilimpahkan ke persidangan? Kalau ada putusan hasil BPKP menyatakan ada kerugian negara, atas dasar itu kemudian ditetapkan Hamim sebagai tersangka, kami akan mengajukan pra peradilan pastinya, kan gitu. Ya, jadi konteksnya masih penyidikan. Gitu mungkin Bu Hadi yang perlu diluruskan. Nggak nyambung kalau bicara penyidikan terus bicaranya pengadilan gitu.